Ya, jamaah Al-Bilatur Kota Pekalongan akan mengunjungi beberapa lokasi yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Di antaranya Masjid Ghamamah, di antaranya Sakifah Bani Sa'idah dan lain-lain. Dan alhamdulillah kegiatan hari ini, hari Senin tanggal 21 Februari 2022 diikuti lengkap oleh jamaah Al-Bilatur Pekalongan. Yang maskernya ke bawah dinaikkan dulu ya, dinaikkan karena suatu saat pasti ditegur sama polisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Bapak-Ibu sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di sini ya. Bagaimana nikmatnya kita sholat di Masjid Nabawi, yang satu kali sholat pahalanya 1000 kali lipat. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita berada di adalah bangunan yang Sakifah, yang ada tutupnya. Kalau kita sekarang namanya balai pertemuan. Cuman ini sekarang ya nggak ada atap lagi, sudah dibongkar, dijadikan apa? Tempat bersejarah. Dibiarkan begitu ya. Makanya ini nggak digusur. Sakifah Bani Sa'idah. Kenapa nggak digusur? Karena disinilah tempat di mana kaum muhajirin dan ansor berkumpul untuk mencari seorang khalifah, mencari seorang pemimpin. Karena pada saat itu apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ya. Lalu tidak dibiarkan kepemimpinan itu kosong, ya. Meskipun satu hari sekalipun nggak dibiarkan kosong. Kenapa? Kalau kepemimpinan kosong, nggak, sebuah negara tidak ada pemimpin, maka bakal hancur negara tersebut. Maka kemudian apa? Kaum muhajir dan ansar berkumpul sini. Sementara Ali bin Abi Thalib ya, dan pamannya ya, dan keponakan dan anak beliau itu mengurus jenazah Rasul SAW, sedangkan Abu Bakar, Umar serta Utsman berkumpul di sini ya, untuk apa? Untuk berdiskusi dengan kaum Ansar menentukan siapa pemimpin setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada akhirnya ditemukanlah satu nama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, disinilah tempat di mana Abu Bakar As-Siddiq ya dijadikan khalifah yang pertama bagi kaum muslimin. Yang penting kita tahu dulu tempatnya, nah, dan sejarahnya, supaya nanti kalau misalkan kita nanti berangkat lagi ke sini udah tahu ini kenapa nggak digusur, karena di sini ada tempat di mana Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah yang pertama bagi kaum muslimin. Ya, ini namanya Sakifah Bani Sa'idah, tempat balai pertemuannya Bani Sa'idah. Itu artinya. Saya kira itu kita lanjut supaya yang tidak terlama karena perjalanan agak jauh. Kita akan menuju ke Masjid Ghamamah, menuju ke Masjid Ali. Namun sebelumnya saya ingin jelaskan, ini luasnya Masjid Nabawi ini sekitar 10 hektar. Sebenarnya 98.000 meter persegi, tapi kita bulatkan aja menjadi 10 hektar. Ini yang ada sekarang ini akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, menjadi 100 hektar. Jadi bangunan yang Bapak Ibu tempati nanti itu nanti akan digusur semua. Nah, ini kan hotel digusur semua nanti. Ya, bersyukur Bapak Ibu, alhamdulillah. Ya, Al-Bilad telah memfasilitasi Bapak Ibu sekalian datang ke sini, hotelnya masih dekat. Mana tahu 5 tahun atau 10 tahun mendatang mungkin hotelnya sudah jauh. Nanti semua hotel itu nanti 100 hektar di bawah radius 100 hektar, di luar radius 100 hektar. Semuanya di luar semua. Jadi bangunan-bangunan ini nanti rata semua nanti. Ya, itulah target 2030 MBS. Ya, Muhammad bin Salman. Nah, sekarang kita akan menuju ke arah Masjid Ghamamah dan Masjid Ali, Masjid Abu Bakar, ada juga Masjid Umar. Tapi nanti kita pelan-pelan aja jalannya ya. Bismillah. Kita di mana kita masuk itu di mana kita keluar, di situ kita masuk. Ya. Ayo mari sama-sama. Bismillah. Ayo Bapak. Syukran. Bismillah. Afwan habibi, tafadhal. Syukran. Bismillah. Bismillah. Ala hajar. Bismillah. Ya. Dari Pekalongan. Oh, Pekalongan. Surprise gitu.
Halal. Ya. Halal. Bos Sufyan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Bilad ya, ini kita sekarang berada di Masjid Ghamamah. Ini nama Masjid Ghamamah ini adalah masjid ya, tempat dulunya Rasulullah SAW itu melaksanakan sholat Id di sini. Melaksanakan sholat Id di sini, dan ini menjadi kebiasaan Rasulullah SAW. Ketika sholat Id, beliau selalu sholat tidak di Masjid Nabawi, tapi Masjid Nabawi di halaman luas. Makanya inilah menjadi sunnah bahwasanya kalau misalkan kita mau sholat Id, cari lapangan. Kalau ada masjid besar ya sudah di masjid. Nah, tapi Rasulullah SAW dulu itu mencari tempat sholat Id di luar dari Masjid Nabawi. Nah, ini ada dulunya lapangan. Nah, untuk memperingati bahwasanya Rasulullah SAW ya sering sholat di sini, sholat Id di sini, maka dibangunlah Masjid Ghamamah. Dan di sini juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dinaungin oleh itu bentuk awan ketika sholat tidak kepadatan. Nah, inilah sejarahnya Masjid Ghamamah. Bisa dilihat sebelah sana, itu adalah Bakar, Masjid Abu Bakar ya, khalifah yang pertama yang dipilih oleh kaum muslimin pada saat itu setelah sepeninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian yang di sana itu adalah Masjid Ali bin Abi Thalib. Kelihatan ya? Ada apa namanya, abu ya? Ada menaranya warna abu. Itu adalah Masjid Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar sudah, Ali bin Abi Thalib sudah. Nah, Utsman bin Affan di mana? Itu sebelah sana di bawah jembatan. Ada masjid di sebelah kiri. Sebelah kiri hotel. Setelah hotel yang terakhir itu ada masjid kecil di situ. Itu namanya Masjid Utsman bin Affan. Masjid Umar di mana? Masjid Umar ada keren itu. Di samping keren itu adalah Masjid Umar bin Khattab. Nggak kelihatan kalau dari sini. Dia agak dalam. Pokoknya patokannya keren itu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sedikit kami jelaskan bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, berada di kota Madinah. Yang dibangun pertama kali itu adalah Masjid Quba. Kita akan berkunjung ke sana. Lalu kemudian Masjid Nabawi. Dan disinilah tempat yang dipilih Rasul SAW sebagai tempat tinggal beliau sampai beliau wafat. Di mana seorang Nabi meninggal, disitulah dia dikuburkan. Rasul SAW meninggal di Masjid Nabawi. Dulu Masjid Nabawi nggak seperti itu, Pak. Dulu Masjid Nabawi hanyalah raudhah 50 kali 50 meter. Itulah namanya Masjid Nabawi. Sekarang diperluas ya, diperluas menjadi 10 hektar dan akan diperluas lagi menjadi 100 hektar. Lihat Bapak sekalian, payung-payung itu jumlahnya 250 payung. Tapi kalau nggak percaya, hitung satu-satu. Saya Pak. Ya, di bawah Masjid Nabawi ini ada parkiran 2 tingkat ke bawah. Di bawah ini ada parkiran mobil 2 tingkat ke bawah. Sanggup menampung sekitar 2.500 mobil. Nah, ini kapasitas Masjid Nabawi. Ini jumlahnya kalau hari biasa sanggup menampung 500.000 jamaah. Ya, 500.000 jamaah. Tapi kalau musim haji itu bisa sampai 1.500.000 sampai 2 juta orang bisa tertampung di Masjid Nabawi. Kalau musim haji. Ya, kalau musim pandemi seperti ini saf aja nggak bisa rapat-rapat ya karena pandemi. Jadi kemungkinan kalau yang sekarang ini mungkin sekitar 300 sampai 400.000 ya pengunjung Masjid Nabawi. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini kita sudah selesai. Yang penting kita tahu sejarahnya, tidak perlu lama-lama. Sekarang kita akan menuju ke arah Kubah yang hijau sana. Ya, itu adalah tempat di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di situ. Itulah yang namanya raudhah. Raudhah itu ma baina baiti wa minbari. Apa yang ada di antara rumahku dan mimbarku, kata Rasulullah SAW. Ini rumah beliau, ini mimbar beliau. Itulah yang namanya raudhah. Itulah yang namanya raudhah. Dulu cuman raudhah itu yang karpetnya hijau. Sekarang semua karpet Nabawi warnanya hijau. Jadi
susah untuk membedakan. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, di Masjid Nabawi ini satu kali sholat ya pahalanya khairun min alfi sholat fi masiwa, lebih baik 1000 kali lipat daripada sholat di tempat yang lainnya atau di masjid yang lainnya. Jadi Bapak Ibu mau sholat tahajud, mau sholat sunnah, mau sholat hajat, pahalanya berlipat ganda menjadi 1000 kali lipat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, monggo sekarang kita akan menuju ke arah Raudah atau kemana ini Ustaz? Tergantung nanti maunya seperti apa. Kurang kompak. Ya. Ulangi. Apa kalau Abilat jawabnya apa? Masbut. 1, 2, 3. Oke. Tadi saya bilang di situ kubah hijau di bawah. Kaki. Setiap bulan, setiap 3 bulan sekali ada pengurusan nanti dengan lubang baru, ya. Jadi yang meninggal tulang belulangnya dipindah lain. Semua yang meninggal di sini bisa dikuburkan di Baki. Makanya segitu-gitu aja Baki, nggak mengalami perluasan dan nggak gusur juga. Istri Nabi di mana? Di situ juga di Baki semua, ya. Baik, kita langsung lanjut menuju ke arah masjid. Kalau masuk ke masjid, sholat silahkan. Yang mau menuju Akhiri program sore ini di sini ya. Saf yang rencana. oh, nah, rencananya besok rencana. Besok ya? Besok lusa apa besok gitu. Kita lihat nanti. ya, ya sih Megar. Lagi uji coba potes ini. Enggak semua.